Ya udah bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen pengampu Danang Tri Yudono SPN SMCAP. Di sini kami akan mempresentasikan asker pada pasien dengan aorta valve disease menjalani mini sternotomy. Next. Untuk anggota kelompoknya dapat kami skip saja. Next. Langsung saja ke pengkajian atau anamnesis, di mana identitas pasien terdiri dari nama Tuan A, umur 54 tahun, nomor CM, FRS, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wira swasta, suku bangsa Jawa, status perkawinan nikah, alamat tidak ada, tanggal masuk rumah sakit 10 Oktober 2024, tanggal pengkajian 11 Oktober 2024, jam pengkajian 20.00. Untuk identitas penanggung jawab, nama Nyonya Z, umur 68 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, suku bangsa Jawa, hubungan dengan pasien, istri, alamat tidak ada. Next. Riwayat kesehatan pasien, keluhan utama yaitu pasien dengan neoplasi rektum, penilaian mengungkapkan stenosis aorta parah tanpa gejala, area katup 0,8 cm, aneurisma aorta perut, infraginjal 46 mm, penyakit paru obstruktif kronis, hipertensi arteri, dan proses limfoproliferatif. Di mana keluhan lainnya yaitu saat ini adanya nyeri dada retrosternal, nyeri ada dan tidak ada, mual tidak ada, muntah tidak ada, BAB dan BAK dalam batas normal. Diagnosa medisnya yaitu neoplasi rektum dengan rencana tindakan mini sternotomi. Lalu, next. Cuma 60.000 anjir. Asal dong. Pengkajian sampelnya yaitu alergi, riwayat alergi makanan, riwayat obat-obatan dan lainnya tidak ada. Medication yaitu riwayat penggunaan obat-obatan hipertensi, pas ines, riwayat penyakit sistemik, hipertensi, riwayat operasi sebelumnya dan anestesi sebelumnya tidak ada. Plasmil, puasa mulai 10.00 WIB pada 10 Oktober 2024. Environment, pasien tidak ada riwayat merokok dan konsumsi alkohol. Keadaan umum pasien terdiri dari GCS, verbal 5, motorik 4, mata 4, total 15. Kesadaran kompas mentis, tanda-tanda vital, nadi 70 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, tinggi tekanan darah 130 per 86 mmHg, MAP 80 mmHg, RR 16 kali per menit, skala nyeri 8, BB 95 kg, TB 183 cm, BMI 28,37. Bahasa 6B. Puan. Kemarin Lu aja yang baca. Kemudian lanjut ke tulisan 6B, yang pertama itu breathing MRI normal, environmental distance normal, bisa membuka mulut ketiga jari, jauh kedua mulut ketiga jari, voice, dalam hati ini ada obstruksi, untuk leher simetris, jadi normal, pola nafas apnea, nafas kesimpulan. Kemudian kita tidak ada kulit tidak pucat, catet tidak ada perdarahan, pulsasi dinding kurang lemah, tidak ada pembesaran jugularis, untuk brainnya tidak kaku duduk, tidak kejam, tidak tremor, tidak ada nyeri kepala, kuku isopor, tidak keras dan tidak plague. Kemudian selanjutnya itu bladder, tidak ada nyeri saat buang air kecil, tidak ada nyeri tekan pada ginjal, tidak ada pembesaran pada ginjal, adanya retensi urin. Untuk bowlnya, 10 kali per menit, tidak ada muntah, tidak ada nyeri, tidak ada pembesaran, tidak ada pembesaran. Untuk di bowlnya, tidak ada kelainan tulang belakang, ekstremitas atas maupun bawah, dipasang IV line di tangan kiri ukuran 20, tidak ada edema, kekuatan otot terapi saat ini infus RL 20 menit, ACT 10 menit, AC
sisanya 2 akan dilakukan dengan anestesi ETP. Untuk analisa datanya di pre-anestesi, DS-nya pasien mengatakan posisi dan berbasis budaya apakah akan terasa atau tidak. Untuk DO-nya, pasien memeriksa pasien menghindari kontak mata. Masalah kesehatan anestesinya, frustrasi, aktivitas saraf simpatik meningkat, penyempitan pembuluh darah terjadi, kemudian untuk di intra-anestesinya, DS-nya pasien mengatakan akan menjalani operasi mini sternotomi. DO-nya pasien dilakukan tindakan pembedahan dengan anestesi FGA ETT dengan tekanan darah 128,6 respirasi rate 16 kali per menit, stabilitas 100%, dan suhu 36 derajat Celcius. Untuk MK-nya penyusunan obat anestesi, peningkatan perkembangan tekanan darah, dan menjadi air kegemukan stabil posisi. Selanjutnya itu DS-nya pasien mengatakan akan melakukan tindakan operasi sternotomi. DO-nya proses pembedahan dengan tindakan sternotomi. Untuk MK-nya penggunaan sedatif tidak ada kuat, pasien sadar resiko cedera trauma pasien pembedahan. Untuk di post anestesinya, DS-nya pasien mengatakan akan menggunakan tindakan anestesi ETT. DO-nya empuri agar anestesi gabapentin natrium 200 mg dan tadalafil bromida 8 mg. Kemudian anestesi di MK-nya obat anestesi umum akan dari agen anestesi influenza resiko jantung. Nah selanjutnya itu DS-nya pasien mengatakan tubuhnya terasa dingin, DO pasien menggigil, kemudian MK-nya perubahan suhu ruangan, peningkatan produksi panas, jadi peningkatan suhu tubuh serta regulasi. Rencana tindakan implementasi dan jadwal perkembangan anestesi. MK-nya cemas, rencana tindakannya setelah dilakukan selama fase anestesi, cemas hilang atau berkurang dengan kriteria hasil yang pertama kekhawatiran hilang atau berkurang, tidak terjadi tremor suara atau perubahan nada, frekuensi napas dalam batas normal 12-16 kali per menit, tidak terjadi gelisah. Observasinya, identifikasi tingkat cemas, identifikasi suasana yang menyebabkan ansietas. Terapeutiknya ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan, berikan efek non-farmakologi atau relaksasi nafas dalam. Edukasinya jelaskan prosedur tindakan, berikan informasi secara faktual mengenai pengobatan dan prognosis. Kolaborasinya kolaborasi pemberian obat anti ansietas. Untuk waktu tindakan mengidentifikasi tingkat cemas, mengidentifikasi suasana yang menyebabkan ansietas, menciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan, memberi teknik non-farmakologi atau relaksasi nafas dalam, menjelaskan prosedur tindakan, memberikan informasi secara faktual mengenai pengobatan dan prognosis, mengkolaborasi pemberian obat anti ansietas. Catatan perkembangannya, subjeknya pasien mengatakan cemas berkurang, objek pasien tampak rileks dapat berinteraksi dengan baik, pasien tampak tidak trauma lagi, TTV-nya dalam batas normal. Analisanya masalah cemas teratasi sebagian. Untuk planningnya, lanjutkan intervensi dengan teknik relaksasi nafas dalam dan menciptakan kepercayaan dengan komunikasi terhadap asesmen pra-induksi, kesadaran kompartmentis, tekanan darah 110/65 mmHg, nadinya 70 kali per menit, respirasinya 16 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, saturasi oksigennya 99%. Untuk gambaran EKG-nya tidak ada, pemasangan gejalanya 1 buah, siap pencarian nafas dan darah siap, jenisnya RL, siapan mesin anestesi siap, kesiapan peralatan anestesi dan anestesi siap, anestesi regional siap, sumber gas medis siap, kesiapan obat premedikasi siap, ada midazolam, onsentor dan glucopirat 0,2. Obat anestesi siap, propofol, suplemental, surium, Enggak ada kok obat dikasih ini tuh. apinefrin, aretrin, Dikasih itu kalau nggak dikasih altroben, biasanya sulfat, bilang kalau nggak dikasih bisa gratis. Kalau di restorasi kayak gitu. penyakit yang diderita ada, yaitu ada jantung dan hipertensi, gigi palsu tidak ada, alergi tidak ada, lensa kontak tidak ada, penggunaan obat sebelumnya tidak ada. Hai guys.
Rencana tindakan implementasi dan data perkembangan pada fase intranastesi. Yang pertama, untuk angka dari gangguan fungsi kardiovaskuler. Rencana tindakannya setelah dilakukan tindakan asuhan perawatan anestesi pada fase intranastesi, diharapkan gangguan fungsi kardiovaskuler dapat terrelasi dengan indikator yang pertama, hemodinamik dalam batas normal dengan sistole 90-140 mmHg atau diastole 60 sampai 80 mmHg dengan nadi 60 sampai 1 kali per menit, MAP 85 mmHg. Yang kedua, tidak ada keringat dingin. Observasi pada pasien yang pertama, monitor tanda-tanda dan gejala gangguan fungsi kardiovaskuler. Yang kedua, observasi tekanan darah dan MAP, nadi, respirasi, dan SpO2. Yang penting, yang pertama, pasang infus kateter besar dan pastikan aliran infus berfungsi dengan baik. Yang kedua, berikan posisi forward atau semipolar. Edukasi tidak ada. Kolaborasi, untuk kolaborasi pemberian terapi cairan yaitu vasopresor atau obat aritmia. Untuk tindakannya yang pertama, memonitor tanda dan gejala penurunan gejala jantung. Yang kedua, observasi tekanan darah dan MAP, nadi, respirasi. Yang kedua, tiga, monitor gambaran EKG. Empat, monitor stres cairan dan temperaturnya. Yang kelima, monitor aliran lemak dan darah hidung, posisi berdarah, hematuria pada pasien dengan terapi antikoagulan. Yang keenam, observasi bunyi irama dan frekuensi jantung. Yang ketujuh, monitor adanya nyeri dada. Yang kedelapan, berikan posisi polar atau polar. 9, kolaborasi pemberian obat anti aritmia. Catatan perkembangannya dalam bentuk seopier. Yang pertama, S tidak ada. O, asa 2, pasien dengan riwayat hipertensi dengan tekanan darah 90/60 Jadi dia tidur sampai malam. Asesmennya gangguan fungsi kardiovaskuler. B, pantau status hemodinamik pasien dan kolaborasi pemberian obat dengan dokter jika tekanan darah tidak stabil. Intervensinya memantau status hemodinamik pasien. E, evaluasi RK gangguan fungsi kardiovaskuler teratasi. Rekomendasi, dokumentasikan laporan data objektif selama intraoperasi. Next. Untuk MKA yang kedua itu risiko cedera trauma fisik pembedahan. Setelah dilakukan askan selama anestesi, cedera trauma fisik pembedahan tidak terjadi. Yang pertama, lakukan observasi kedalaman anestesi sesuai dengan pelana 1-4, yaitu melihat refleks bulu mata, pernapasan, refleks pupil, refleks lari, refleks peritoneum, relaksasi atau lurid, dan lagrimasi. Kedua, observasi tris anestesi yang meliputi yang pertama, tingkat relaksasi otot, misalnya tidak ada terus otot. Yang kedua, tanda-tanda nyeri, misalnya tekanan darah dan nadi tidak meningkat. Yang ketiga, tanda-tanda hipnosis, tidak berespon terhadap stimulus. Yang keempat, lakukan pemberian oksigen itu tindakan reoksigenasi. Yang kelima, mengatur posisi pasien dan penilaian nekal blok anestesi pada anestesi regional. Yang ketiga, kolaborasi dalam induksi. Dua teknik anestesi yaitu teknik TIFA, inhalasi, balance anestesi. Yang ketiga, kepastian jalan nafas atau IDP. Yang keempat, tindakan anestesi. Yang kelima, penggunaan anestesi. Dan yang terakhir, kolaborasi dalam aspek tindakan anestesi dan sedasi yang meliputi sedasi ringan, sedasi sedang, dan sedasi dalam. Kemudian untuk rencana tindakan, yang pertama melakukan oksigenasi dengan aliran tinggi 7 liter per menit, itu pemberian oksigenasi. Yang kedua, mengobservasi pemberian tris anestesi selama intraoperatif. Siapa yang seleb? Pemberian ventanin, propofol, dan atrapodium. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anestesi. Yang pertama, melakukan injeksi ventanin 120 mikrogram per IV, injeksi propofol 150 mg per IV, diberikan secara intermiten. Yang terakhir, injeksi muskulorelaksan atrapodium 30 mg per IV. Yang kedua, melakukan laringoskopi dan pemasangan ETT dengan ukuran 7 tinkin menggunakan cuff setelah kedalaman anestesi pada stadium 3 dan pelana 2. Yang terakhir, memberikan desodorant dengan aliran 20% MAC. Untuk dokumentasi XOAP-nya, subjek tidak ada. O, oksigenasi 7 liter per menit diberikan selama 5 menit pada FILA yang terpasang pada tangan kanan. Yang kedua, TD 130/80 mmHg, nadinya 80 kali per menit dengan respirasi ceria 12 kali per menit. Statik sudah siap, fungsi dan obat GAT siap. Injeksi midazolam 2 mg per IV, injeksi ventanin 50 mikrogram per IV, TTV sebelum laringoskopi itu TD-nya 110/60 mmHg, nadi 7 kali per menit, RR-nya 10-12 kali per menit. Yang terakhir, kontrol kebutuhan navitas setelah laringoskopi untuk pasang ETT. Next. Setelah terima kamar operasi ke ruang pulih sadar, situasinya saya menyerahkan Tuan A 40 tahun dilakukan tindakan sternotomi, kondisi pasien stabil dan kesadaran oksimentis. Backgroundnya, pasien baru saja dilakukan tindakan operasi mini sternotomi dengan gejala anestesi teknik intumasi PTT. Asesmennya, pasien menunjukkan refleks spontan dan batu. Rekomendasinya, pasien direkomendasikan untuk dipantau tekanan hemodinamiknya, aldoskornya, dan SpO2-nya sampai benar-benar stabil sejak 5 menit selama 15-30 menit. Next. Selanjutnya pada pasca anestesi, untuk MK yang pertama, risiko jatuh, rencana tindakannya, setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan anestesi, pada fase post anestesi diharapkan risiko jatuh dapat teratasi dengan indikator yang pertama, hemodinamik dalam batas normal,
sistol 90 sampai 120 mmHg, lalu diastol 60 sampai 80 mmHg, nadi 60 sampai 100 kali per menit, MAP 85 mmHg, dan tidak ada keringat dingin. Kemudian observasinya, yang pertama monitor tingkat kesadaran dan tanda-tanda vital, kemudian observasi tekanan darah dan MAP, nadi, respirasi, dan SpO2. Kemudian terapeutiknya, yang pertama pasang IV kateter besar dan pastikan aliran IV berfungsi dengan baik, lalu berikan posisi Fowler dan semi Fowler. Kemudian edukasinya tidak ada. Kolaborasi pemberian obat agitasi. Selanjutnya untuk tindakan, identifikasi faktor risiko jatuh, identifikasi riwayat jatuh, identifikasi karakteristik lingkungan yang dapat meningkatkan risiko jatuh, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lain yang berisiko menyebabkan jatuh, lalu monitor tingkat kesadaran dan tanda vital, lalu monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum dan setelah melakukan perpindahan atau mobilisasi, lalu monitor respons terhadap tindakan dan prosedur, kemudian berikan pengamanan psikologis dan kolaborasi pemberian obat agitasi. Untuk catatan perkembangannya, S-nya tidak ada. O-nya yang pertama pasien tampak pucat, terpasang alat memonitor TTV, tekanan darahnya 90 per 60 mmHg, kemudian nadi 90 kali per menit, RR 18 kali per menit, dan SpO2 98%. Jenis anestesinya general anestesi, dan pengaman tempat tidur terpasang. Selanjutnya untuk MKA yang kedua, RK gangguan termoregulasi. Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan anestesi pada pasien post anestesi, diharapkan gangguan termoregulasi dapat teratasi dengan indikator yang pertama, hemodinamik dalam batas normal, sistolnya 90 sampai 120 mmHg dan diastolnya 60 sampai 80 mmHg, nadinya 60 sampai 100 kali per menit, gua kira lu nyuruh gua karena dia nonton dia kalau nyuruh gua mah. Kemudian observasi, yang pertama monitor urin output, kemudian observasi suhu tubuh, tanda-tanda vital dan tanda-tanda sianosis. Kemudian terapeutiknya, yang pertama pasang IV kateter besar dan pastikan aliran IV berfungsi dengan baik, kemudian berikan posisi Fowler dan semi Fowler. Kemudian edukasinya tidak ada. Lalu kolaborasi pemberian oksigen, cairan infus hangat, dan pemberian bikarbonat. Kemudian tindakannya, yang pertama observasi suhu tubuh, lalu tanda-tanda vital dan observasi tanda-tanda sianosis dan CRT, kemudian monitor urin output, identifikasi penyebab gangguan termoregulasi, kemudian berikan selimut dan kompres hangat sesuai indikasi, berikan inkubator sesuai indikasi, kolaborasi pemberian oksigen, kolaborasi pemberian cairan infus hangat, dan kolaborasi pemberian bikarbonat. Kemudian catatan perkembangannya, S-nya, pasien mengatakan tubuhnya terasa dingin atau panas. O-nya, yang pertama pasien tampak menggigil, terpasang alat monitor TTV-nya, tekanan darah 90 per 60 mmHg, kemudian nadinya 90 kali per menit, RR 18 kali per menit, dan SpO2 98%. Jenis anestesinya general anestesi. A. Gangguan termoregulasi. Kemudian B. Yang pertama memonitor status respirasi dan oksigenasi sesuai kebutuhan pasien. Kemudian kedua pemberian oksigen sesuai kebutuhan. I-nya memantau SpO2, RR, pola nafas pasien. Kemudian E. RK gangguan termoregulasi teratasi. Dan R-nya dokumentasikan laporan data objektif selama post operasi. Selanjutnya, serah terima ruang pulih sadar ke ruang ICU. Untuk situasinya, saya menyerahkan pasien atas nama Tuan A, 80 tahun, ke ruang rawat inap setelah dilakukan tindakan operasi ministernotomi dengan general anestesi, intubasi ETT, keadaan pasien sadar jika dipanggil dengan Aldrin score 9. Kemudian backgroundnya, pasien Tuan A berusaha
berusia 80 tahun dengan diagnosa neoplasia rektum selesai menjalani operasi dan tidak sedang mendapatkan analgetik IV post-operasi. Sebelum operasi MAP-nya 65-70 mmHg, namun pada intraoperasi MAP pasien mengalami penurunan sekitar 65 mmHg. Kemudian asesmennya, saat ini pasien masih terpengaruh agen anestesi dan harus dipantau di ICU. Kemudian recommendation, pantau status hemodinamik pasien dan konsultasikan ke dokter apabila hasil pemeriksaan abnormal. Udah beres? Udah beres, ini Faknesanya mana? Moderator? Cepet lu, Rek. Baik, ini sudah presentasi dari kami. Maaf, assalamualaikum Jangan keluar dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa? Itu stop share screen. Jangan keluar dulu. Udah. Makasih dulu, Cok. Terima kasih sahabat-sahabatku, udah boleh keluar.